Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, ya, saya bangga dengan antum semua, kalian semua yang mau ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Kenapa? Politik itu adalah bagian dari ajaran Islam. Dalam Islam itu dikenal dengan al-fiqh as-siyasah, fikih siyasah kalau dalam Islam. Kalau belajar nanti ada yang kuliah materi atau tarbiyah atau tentang Islam, maka ada materi namanya al-fiqh as-siyasah, politik Islam. Jadi politik itu ada dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh politik itu kotor, politik itu tempatnya korupsi, udah gak usah ikutan politik, nah itu berarti dia tidak mempelajari Islam, ya, atau mengadu domba nanti, atau menjelek-jelekan ajaran Islam. Jadi yang namanya jabatan publik itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ada gubernur misalkan Syam, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Amr bin As, gubernur Mesir. Jadi sudah ada jabatan-jabatan publik itu. Jadi dalam ajaran Islam, politik itu sudah ada sejak dahulu. Jadi bukan sesuatu yang kotor. Memang arti dari as-siyasah, politik adalah siasat. Tapi siasat itu bisa menjadi baik kalau yang megang adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Tapi kalau politik ini yang megang orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya nggak punya pegangan agama, ya politik jadi kotor, korupsi dan ya. Maka sebagai pemuda kita harus terjun dalam dunia politik, ya minimal jadi saksi dulu. Saya juga pernah ngalamin zaman dulu, ya jadi capi cadangan, jadi saksi, jadi koordinator saksi sampai ya pernah kan saya bawain makanan gitu keliling-keliling ya gitu. Pernah ngalamin saya. Makanya sekarang gantian Mas Ari dan teman-teman semua regenerasi gitu ya, kepedulian kita. Kita ada di PKS. Ini harus dipastikan dulu. Terbingung partai kita apa ya, gitu ya. Kita jadi saksi PKS, bukan partai yang lain. Insya Allah PKS ini salah satu partai Islam yang masih istiqomah. Ya, kalau nanti ya teman-teman semua mau googling silakan. Jadi kalau semua partai mungkin punya dosa, tapi kalau ditimbang-timbang dosanya sedikit lah, gitu ya. Ya namanya mungkin ada keceblos dan lain-lain, itu manusia. Ya. Nah, politik menurut pemahaman di PKS, politik itu bukanlah tujuan. Ini ingat baik-baik teman-teman ya. Politik bukan tujuan, tapi politik itu adalah wasilah, sarana saja. Jadi bukan goyah, bukan tujuan. Jadi politik itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Kalau kita nanti misalkan memegang kekuasaan, ya, kekuasaan itu dipegang orang beriman, apa manfaatnya? Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kalau presidennya misalkan orang yang penting agama, kira-kira agama aman nggak? Aman. Nggak, ya, sekarang kan ngeri-ngeri juga nih. Sempat Nadiem menteri itu mau mengurangi materi-materi agama, gitu. Dan lain-lain ya. Jadi kita butuh politik itu untuk menjaga agama, hifzuddin namanya, menjaga agama. Terus apalagi untuk menjaga akal kita, hifzul akal. Apa yang bisa menghilangkan akal? Homer, minuman keras. Nah kalau kita punya pemimpin yang peduli, minuman keras itu dibatasi. Yang paling gamblang ya, mungkin teman-teman ingat tempat karaoke atau prostitusi yang ada di Jakarta terbesar itu apa? Alexis. Alexis itu dari dulu di demo sama ormas Islam nggak tutup-tutup, teriak-teriak capek nggak tutup-tutup. Tapi ketika Pak Anies jadi gubernur, tinggal koordinasi tanda tangan, besok tutup-tutup. Itulah kekuatan politik. Ya, bisa tadi mengurangi keburukan, mengurangi dosa, kemaksiatan yang ada di Jakarta. Kan kalau ada presiden itu se-Indonesia. Gitu. Jadi politik itu bukan tujuan tapi sarana untuk apa? Untuk tadi memunculkan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Ya. Jadi teman-teman harus melek politik dari sekarang. Ya kita di sini ada PKS, ya kalau PKS milihnya Amin, dan nanti caleg-calegnya nanti Mas Ari lah yang paham ya. DPRD siapa, DPR RI. Waalaikumsalam. Adanya saya di. Oh dia saya di. Ya jadi
Ini adanya saya di. Ini Adi. Tahu gelap. Adanya Sabta malah belum datang. Lagi di anu. Vito. Bukan si Julian. Yang ikut juga saksi. Ikut saksi. Ya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi penting banget. Politik bukan tujuan, tapi sarana untuk tadi menjaga agama, menjaga akal, ya. Dengan ditutup ke tempat-tempat yang mungkin membawa dosa dan lain-lain. Apa lagi? Banyak. Ya. Jadi kita perlu berperan di situ, minimal menjaga suara-suara PKS jangan sampai hilang. Dan ini adalah la jihada illa bitadhiyah. Tidak ada perjuangan kecuali membutuhkan pengorbanan. Jadi nanti teman-teman akan ya mungkin dari pagi sampai sore. Saya pernah jam 9 malam dulu. Pemilu kapan tuh yang udah selesai? Ada ya ngitungnya terbalik, ulang lagi kayak gitu ya. Jadi tidak ada perjuangan kecuali membutuhkan pengorbanan. Capek, ditanya capek ya capek. Gitu ya. Ditanya lapar ya lapar. Ya pokoknya jangan tinggalkan pos jaga saksi sampai ada yang ganti. Ya. Kalau udah ada yang ganti. Coba takut apa ya tadi kecurangan-kecurangan itu pasti mungkin terjadi. Ya. Jadi jagalah pos yang kita ditugasi. Jadilah prajurit-prajurit yang amanah. Jangan mementingkan sendiri. Wah, mumpung nggak ada Mas Arin ya, saya makan dulu di rumah. Tenang aja, ntar makanan dianterin ya Ustaz ya. Iya, siap. Jaga posnya dengan baik, dijaga. Nah, ini jadilah pasukan-pasukan yang amanah. Ya, karena apa? Karena ketika kita tidak amanah kepada pemimpin, ya mungkin di sini pemimpinnya Mas Ari, nanti bisa terjadi yang namanya kekalahan. Contoh di perang Uhud, ya Islam yang sudah mau menang, ya, gara-gara pasukan pemanahnya nggak taat sama Rasulullah. Sudah dibilang pasukan pemanah jangan turun dari bukit, awasi pasukan yang akan menyerang balik. Ternyata udah hampir menang, gonimah harta-harta itu sudah nggak ada orangnya gitu kan. Akhirnya tergiur, ambil semua sampai pasukan di atas bukit turun, nggak ada yang jagain pasukan lain. Akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir muter ke belakang dengan kudanya. Akhirnya pasukan Islam ditembakin, dipanahin dari belakang. Harusnya ada yang jaga di atas bukit, karena tidak patuh dengan pimpinan, prajuritnya tergiur harta, turun. Artinya ya udah habis pasukan Islam. Hampir Rasulullah hampir meninggal di situ, sudah dikepung ya, bahkan sininya sudah kena kepukul, kena tombak sampai rontok giginya Rasulullah ya, tapi Allah masih berkehendak diselamatkan Rasulullah ya. Jadi jadilah kita prajurit-prajurit yang taat pada pimpinan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya ulil amri di sini Mas Ari sebagai koordinator Korsak sama siapa Hamid Azir ya. Ya. Sebelum ada yang ganti itu situ aja. Taat. Ya. Insyaallah fit ta'ah barokah. Dalam ketaatan itu ada keberkahan. Taat yang benar ya, taat dalam kebenaran, bukan taat pada maksiat, bukan, tapi taat dalam kebenaran. Selama ada kebaikan, ikutin aja kata pemimpin. Selama ada kebaikan ya, bukan ada dosa. Kalau ada dosa, ada maksiat, kita boleh berkata tidak kepada pemimpin. Tapi kalau ada kebaikan di situ, ikuti. Ya teman-teman, pengorbanan pasti akan dibutuhkan fisik. Maka jaga fisik dari sekarang untuk nanti di tanggal 14 itu benar-benar kita fit. Kalau bisa udah sarapan pagi. Ya kalau belum sarapan tadi ya mudah-mudahan ada yang bawain, gitu ya. Terus pede saja, jangan kita yang lain kayaknya senior gitu. Kita minder, jangan, percaya diri aja, percaya diri. Jadi jangan kayak minder gitu, percaya diri. Bismillah, yang rapih ya, nanti dipakai yang rapih. Kalau bisa jangan yang kaos ada seragam ada ya, seragam dibebasin Ustaz, karena cuma dikasih topi, tapi yang rapih ya. Kalau pakai kaos juga, kalau saran saya sih pakai kaos yang berkerah lah, yang rapi kalau bisa, biar ini saksinya Amin pasangan 1 dan PKS ini rapih. Jadi orang itu ada nilai bagus nih, sopan begitu ya. Jangan ada yang pakai sandal jepit juga, jangan, kalau bisa rapih. Itu akan penilaian orang kepada kita lebih baik. Ya, balik lagi teman-teman, jadi
politik ini perlu kita terjun di dalamnya. Dalam berukhuwah kita harus kompak satu sama lain, saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau ada yang mungkin khilaf, ingatin nasihatin. Kalau ada yang mungkin lalai, ingatin nasihatin. Ingat setiap pekerjaan kita, wa qul malu fasayarallahu amalukum wa rasuluh. Kita bekerja profesional di situ, Allah akan melihat pekerjaan kita. Para nabi dan rasul, Rasulullah akan melihat pekerjaan kita. Jadi profesional. Ya, mungkin yang baru belajar ya, yang baru sekali ya, nggak apa-apa. Pokoknya ikutin ya, bertanya. Ada Mas Ari, ada siapa yang lebih ini, bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk islahun nafs, memperbaiki diri. Ya, saya juga dulu begitu sama mengikuti jalur-jalur yang sudah diadakan. Ya, lagi semangat teman-teman, percaya diri. Di lapangan jangan minder sama saksi-saksi lain, nanti ada tekanan-tekanan kita takut gitu. Ntar ada yang Batak, ada yang Ambon, ada itu ya. Dulu saya hampir kayak chaos juga tuh, Ambon tiba-tiba ngomong-ngomong. Kita tenang aja, tenang ya, tenang, jangan terbawa suasana, apalagi nanti pas penghitungan, wah itu mulai tuh tensi naik. Kita tetap tenang. Jadi insya Allah nanti ada saksi-saksi cadangan kan, ada yang backup kita, pokoknya tenang. Jangan kita terlalu takut atau minder. Ya, insya Allah kita niatkan kita jadi saksi itu sebagai nilai ibadah, sebagai nilai jihad kita. Gitu ya. Jangan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Itulah yang saya share di grup atau di Mas Ari ya. Namanya, jadilah kita orang-orang yang punya semangat apa waktu itu? Saya lupa. Menjadikan setiap hal kecil, peristiwa kecil apapun itu bernilai ibadah. Harus kita punya semangat itu. Jadi saksi, tepat waktu, rapih, itu kegiatan-kegiatan kecil seperti itu kita meyakini adalah bernilai ibadah. Jadi kita akan rapi setiap apapun kerja kita. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kita. Jadi apa yang kita kerjakan insya Allah bernilai selama kita mendekat kepada Allah. Dan teman-teman, terakhir pesan saya ya, pengingat tazkirah. Kalau kita mau menang ada dua caranya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga kekuatan ruhani kita. Sumber kemenangan itu adalah dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, pertolongan itu dari Allah dan kemenangan semakin dekat. Maka kita udah capek-capek nih misalkan rapat, masang bendera. Udah kita sudah perjuangan fisik kita sudah. Jangan lupakan perjuangan ruhani kita. Ruh kita, iman kita dijaga. Jangan sampai kita rapat rajin, sholatnya bablasan. Jangan ya, karena kemenangan itu dari Allah. Dijaga sholat wajibnya. Yang laki-laki misalkan ke masjid, yang perempuan tepat waktu ya, jaga sholat sunnah kita, jaga baca Quran kita. Karena kata Habib Salim, ketua Majelis Syuro PKS, kita harus menang yang berkah, bukan menang yang ya ada dosa dan maksiat, bukan, tapi menang berkah. Ya, maka selain kita berjuang secara ini nih kayak gini rapat yang hablum minanas lah bersama manusia, tapi jangan lupakan hablum minallah kita. Ini masih ada bulan Rajab, perbanyak istighfar. Kalau bisa istighfar 100 kali. Ya, istighfar itu bisa mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Bahkan bisa menggerakkan orang, menggerakkan batu yang besar, menggerakkan ulama besar. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu ulama besar mazhab, sampai dia berjalan kakinya nggak tahu mau gerak kemana, sampailah dia di Basrah, Irak. Ternyata di Irak itu dia bingung mau ngapain ya, kok saya kesini. Ternyata di Irak itu ada orang yang ingin bertemu dengannya, seorang tukang roti atau tukang martabak. Karena sering beristighfar, dia setiap hari beristighfar, pengen ketemu Imam Ahmad.
Nggak disangka ternyata Allah menggerakkan Imam Ahmad ke sana. Nggak tahu tujuan mau ngapain, tapi Allah pertemukan dengan kekuatan istighfar. Jadi kalau kita mau menang, perbanyak istighfar. Minimal 100 lah sehari. 100 bagi sholat 5 waktu. Berarti 20 istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus istighfar. Banyak istighfar. Itu akan membersihkan hati kita. Ibarat got, saluran got nih. Kalau nggak disiramin air, nggak dibersihkan, banyak sampah nggak tahu. Banyak. Sama seperti kita. Kita mau doa sama Allah, ada salurannya, tapi salurannya kita nggak pernah istighfar, nggak pernah dibersihkan, ini banyak sampah. Doa kita mampet. Dengan beristighfar, ya, saluran airnya menjadi lancar. Gitu ya. Jadi banyakin istighfar. Kalau bisa mulai latihan saum sunnah, karena nanti sedekat lagi kan mau Ramadan. Banyakin baca Quran. One day one juz kalau bisa. Kalau belum bisa, ya sehari 1 halaman. Atau 1 halaman ya, kalau mau 1 lembar terus gitu. Jadi Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang siap menerima kemenangan itu. Jadi kalau selama ini kita mungkin belum, mimpi-mimpi kita belum terlaksana, bisa jadi Allah belum menganggap kita pantas. Maka pantaskan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita mau menang, pantaskan diri kita. Ya, kita sudah berjihad nih, berjuang rapat dan lain-lain, masang bendera, berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupakan Allah, karena kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat teman-teman semua. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirapikan. Ini adalah perjuangan kalian, perjuangan kita semua. Insya Allah mudah-mudahan 2024 kemenangan itu presiden adalah Anies dan Muhaimin. Dan PKS juga mudah-mudahan menang di seluruh Indonesia. Semua caleg-calegnya bisa banyak yang menang, sehingga lebih baik, peluang kebaikan lebih banyak lagi dilakukan. Kira-kira itu dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasi kita semua. Jangan lupa, sekali lagi, kita punya Allah. Ya, jangan lupakan Allah, dekati Allah. Insya Allah kemenangan itu akan semakin nyata. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu dari saya, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.